Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya saat ini kita selalu diberikan kesehatan hingga saat ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir kelak kita memperoleh syafaat darinya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Paletehan, Bapak Andiko Nugraha Kusuma SKM MKM beserta jajarannya, Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Paletehan, Bapak Muhlasin SKM MKM beserta jajarannya. Selanjutnya, mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Rati Ayu Wulandari MPD selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Paletehan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit materi mengenai pengenalan program studi pendidikan bahasa Inggris FKIP Universitas Paletehan. Welcome to English Education Study Program of Teachers Training and Education Faculty of Paletehan University Serang. Ada istilah tak kenal maka kenalan. Oleh karenanya, saya akan memperkenalkan dosen yang ada di lingkungan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Paletehan. Berikut adalah struktur organisasi program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Paletehan. Program studi ini diketuai oleh Ketua Program Studi, yaitu saya sendiri, Rati Ayu Wulandari MPD, atau yang biasa dipanggil Miss Ayu. Kemudian, dalam menjalankan tugas sehari-hari, saya dibantu oleh Sekretaris Program Studi, yaitu Miss Ulinuha Dahlina atau yang biasa disebut Miss Lina. Di samping itu, di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Paletehan juga ada 3 orang dosen. Yang pertama yaitu Miss Hajah Kety Soraya atau yang biasa disebut dengan Miss Kety. Kemudian Miss Penny Astuti atau Miss Penny, dan yang terakhir adalah Miss Fairuz Sintawati atau Miss Fairuz. Jadi keseluruhan antara ketua program studi, sekretaris program studi, dan dosen berjumlah 5 orang. Oke, baik. Berikutnya saya akan memperkenalkan sejarah singkat Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Paletehan. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris atau yang biasa disingkat Prodi PBI, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP Universitas Paletehan secara resmi berdiri pada tanggal 9 Agustus 2019 seiring dengan penggabungan Sekolah Tinggi Sains dan Teknologi Indonesia di Kota Bandung dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Paletehan di Kabupaten Serang menjadi Universitas Paletehan. Di tahun ketiga penyelenggaraan pendidikan, Prodi PBI telah terakreditasi baik oleh Badan Akreditasi Nasional atau BAN PT. Sehingga Prodi PBI UF bisa mulai menerima mahasiswa baru dari jalur KIP-K atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai visi Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Paletehan. Visi kami yaitu menjadi program studi pendidikan bahasa Inggris yang unggul di bidang teknologi multimedia pada tingkat nasional tahun 2029. Untuk mendukung visi, maka harus ada misi. Oleh karenanya, misi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Paletehan adalah yang pertama yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang profesional di bidang pendidikan bahasa Inggris. Yang kedua, mewujudkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang unggul pada teknologi multimedia di bidang pendidikan bahasa Inggris. Yang ketiga, mewujudkan tata kelola yang baik atau good university governance di program studi pendidikan bahasa Inggris.
Dan yang terakhir adalah menyelenggarakan kerjasama dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi secara profesional dengan berbagai lembaga dan instansi pendidikan baik lokal maupun nasional. Tridharma perguruan tinggi terdiri dari 3 unsur, yaitu pendidikan, penelitian, juga pengabdian kepada masyarakat. Keunggulan Prodi PBI FKIP Universitas Paletehan adalah pada pembelajaran yang dilakukan dengan berbasiskan teknologi multimedia. Selanjutnya, kompetensi lulusan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Paletehan. Ada 9 kompetensi, yaitu yang pertama adalah menjadi lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mampu menyiapkan dan menghasilkan tenaga pendidik yang unggul dalam bidang multimedia, profesional, inovatif, dan kreatif dalam proses pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya, mampu menjadi instruktur dan tutor in-house training bahasa Inggris pada berbagai bidang pekerjaan. Yang keempat adalah memiliki keterampilan berbahasa Inggris, baik lisan maupun tulisan secara produktif maupun reseptif, berupa keterampilan listening atau menyimak, keterampilan speaking atau berbicara, keterampilan reading atau membaca, juga keterampilan writing atau menulis. Kompetensi yang kelima adalah memiliki pengetahuan yang memadai tentang bahasa Inggris, berupa pengetahuan tentang pemerolehan bahasa dan ilmu bahasa atau linguistik, kemudian pengetahuan tentang penerjemahan, pengetahuan tentang sastra dan budaya Inggris. Selanjutnya, kompetensi yang keenam adalah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang kependidikan bahasa Inggris, berupa pengetahuan tentang ilmu pedagogi atau seni mengajar yang merujuk pada strategi pembelajaran atau gaya pembelajaran bahasa Inggris untuk siswa. Berikutnya, pengetahuan dan keterampilan tentang teori pembelajaran, perencanaan pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, interaksi belajar mengajar, dan evaluasi pembelajaran bahasa Inggris. Lalu ada pengetahuan dan keterampilan tentang metode pembelajaran bahasa Inggris pada anak atau English for Young Learners yang biasa disingkat dengan istilah EYL. Juga pengetahuan dan keterampilan tentang pengembangan program bahasa Inggris dalam bidang khusus. Kompetensi yang ketujuh adalah menjadi lulusan yang dapat menghasilkan karya ilmiah solutif alternatif. Selanjutnya, menguasai iptek untuk peningkatan kualitas pembelajaran bahasa Inggris dan pengembangan profesionalisme sebagai pendidik. Dan yang terakhir adalah mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, memanfaatkan iptek untuk menyelesaikan masalah. Lalu, apa saja sih profil lulusan Prodi PBI FKIP Universitas Paletehan? Nah, berikut akan kami sajikan profil lulusan dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Paletehan. Yang pertama, tentu saja, pendidik bahasa Inggris. Tenaga pendidik di bidang pendidikan bahasa Inggris yang diharapkan ini adalah unggul di bidang multimedia, dan menguasai bidang ilmu dan keahlian bahasa Inggris, kependidikan bahasa Inggris, berpengetahuan luas dan inovatif di bidangnya, serta mampu mengembangkan keprofesiannya secara berkelanjutan dengan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Pendidik bahasa Inggris ini berada pada level pendidikan menengah, baik sekolah menengah pertama sederajat maupun sekolah menengah atas sederajat. Yang kedua adalah Edutechnopreneur. Edutechnopreneur itu berasal dari 3 macam kata, yaitu education, technology, dan entrepreneur. Edutechnopreneur diharapkan memiliki kemampuan kerja, penguasaan, pengetahuan, kemampuan manajerial, dan bertanggung jawab sebagai wirausahawan yang bergerak di bidang keilmuan bahasa Inggris, seperti penyedia layanan bahasa Inggris, serta diharapkan mampu merancang,
melaksanakan dan mengevaluasi layanan bahasa Inggris dalam bidang bisnis atau untuk keperluan bisnis dengan memanfaatkan teknologi multimedia dan tetap menjaga nilai-nilai etika akademik. Profil lulusan yang berikutnya adalah penerjemah. Calon penerjemah diharapkan memiliki pemahaman mengenai penerjemahan, terampil dalam menggunakan teknologi multimedia untuk mendukung penerjemahan beragam teks tulis berbahasa Inggris seperti teks non-akademik, teks akademik, dan dokumen resmi ke dalam bahasa Inggris dan atau sebaliknya. Profil lulusan yang berikutnya adalah penulis. Prodi PBI FKIP Universitas Paletehan menghasilkan calon penulis yang mampu menulis karya ilmiah, jurnal, artikel, dan atau karya sastra sesuai dengan etika penulisan karya ilmiah, etika akademik, dan prinsip-prinsip penggunaan media teknologi yang bertanggung jawab. Di samping itu, adik-adik juga bisa terjun ke dalam berbagai bidang pekerjaan yang lebih luas. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kegiatan pembelajaran di Prodi PBI FKIP Universitas Paletehan. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris merupakan pendidikan yang berada pada tingkat sarjana atau S1. Oleh karenanya, jumlah SKS yang mesti ditempuh oleh mahasiswa adalah sebanyak 144 SKS yang mesti diselesaikan selama 4 tahun. Setiap mata kuliah memiliki bobot SKS yang berbeda dan bervariasi mulai dari 2, 3, hingga 4 SKS. SKS ini terbagi menjadi SKS teori dan juga praktik. Adapun satu SKS teori setara dengan 50 menit. Jadi, jika adik-adik mengikuti suatu mata kuliah dengan bobot 2 SKS teori, maka adik-adik akan belajar selama 100 menit. Kemudian ada juga SKS praktik. Satu SKS praktik setara dengan 170 menit. Jadi apabila adik-adik mengikuti satu mata kuliah dengan bobot 2 SKS, di mana satu SKS teori dan juga satu SKS praktik, maka jumlah proses pembelajaran adalah 220 menit. Jadi adik-adik akan belajar dengan durasi 220 menit. Berikutnya, struktur kurikulum Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Paletehan. Selama menempuh pendidikan selama 4 tahun, mahasiswa akan belajar selama 8 semester. Setiap semester memiliki bobot SKS yang berbeda. Seperti yang bisa kita lihat, di semester 1, adik-adik akan menempuh 21 SKS, di semester 2, 21 SKS, semester 3, 22 SKS, semester 4, 22 SKS, semester 5, 22 SKS, kemudian semester 6, 19 SKS, di semester 7, 13 SKS, dan di semester 8, 4 SKS. Jadi totalnya adalah 144 SKS. Selanjutnya, dosen pembimbing akademik di Prodi PBI FKIP Universitas Paletehan. Apa sih dosen pembimbing akademik itu? Kita lihat. Dosen pembimbing akademik atau yang biasa disingkat PA bertugas membimbing mahasiswa sampai akhir masa studinya dengan memberikan bimbingan akademik maupun non-akademik. Tujuan bimbingan akademik sendiri diantaranya adalah memantau perkembangan proses belajar mahasiswa dan membimbing mahasiswa dalam proses belajar agar berhasil dalam studinya. Idealnya, bimbingan akademik dilakukan oleh dosen PA sebanyak 3 kali dalam 1 semester, yakni di awal, di tengah, dan juga di akhir semester. Di awal semester, dosen PA bertanggung jawab untuk memproses pengisian KRS mahasiswa, kebenaran atas isi KRS mahasiswa, dan juga jumlah kredit atau SKS yang dikontrak oleh mahasiswa.
Dosen PA juga memberikan persetujuan atas program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang akan diikuti oleh mahasiswa. Di akhir semester, dosen PA melakukan evaluasi atas pencapaian yang dilakukan oleh mahasiswa dan juga memberikan peringatan terhadap mahasiswa yang IP-nya atau indeks prestasinya selama 2 semester berturut-turut kurang dari 2,00. Tapi saya yakin adik-adik mahasiswa baru di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Paletehan itu semuanya berprestasi dan memiliki indeks prestasi yang besar. Oke, selanjutnya adalah tentang struktur kelas dan SIPEN Prodi PBI FKIP Universitas Paletehan. Setiap kelas memiliki struktur organisasi sendiri dan diketuai oleh seorang ketua kelas yang ditunjuk oleh mahasiswa di kelas tersebut. 1 orang SIPEN atau seksi penanggung jawab juga ditunjuk untuk setiap mata kuliah. SIPEN bertugas untuk menjadi penghubung antara dosen pengampu suatu mata kuliah dengan mahasiswa. Oleh karenanya, 1 hari sebelum perkuliahan berlangsung, SIPEN bertanggung jawab untuk mengingatkan dosen akan jadwal kuliah tersebut. Tapi yang mesti adik-adik ingat adalah jika menghubungi dosen, usahakan di jam kerja dan tidak di luar jam kerja, apalagi di malam hari. Dan pergunakanlah bahasa yang sopan. Jadi, apabila dalam 1 semester adik-adik mengikuti 10 mata kuliah, maka ada 10 orang SIPEN yang bertugas. Kemudian, saya akan membahas mengenai sistem pembelajaran Prodi PBI FKIP Universitas Paletehan. Di Prodi PBI FKIP Universitas Paletehan, pembelajaran yang dilakukan ada yang dilakukan secara luring atau luar jaringan atau istilahnya offline. Ini dilakukan di ruang kelas atau di laboratorium yang tersedia. Di samping itu, pembelajaran juga bisa dilakukan secara daring atau online melalui UF Learn sebagai LMS atau Learning Management System yang dikembangkan oleh Universitas Paletehan. Pembelajaran daring juga bisa dilakukan dengan menggunakan Google Classroom, Zoom, WA, dan lain sebagainya. Berikutnya, penilaian dan evaluasi pembelajaran Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Paletehan. Setiap mata kuliah terdiri dari 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. UTS dilaksanakan pada pertemuan ke-8. Sedangkan UAS dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Jadi, jumlah tatap muka atau jumlah pembelajaran dalam 1 semester untuk setiap mata kuliah adalah 14 kali. Untuk bisa mengikuti UAS, kehadiran mahasiswa mesti lebih dari 80% atau maksimal ketidakhadiran sebanyak 3 kali. Jika mahasiswa tidak hadir dalam suatu mata kuliah sebanyak 4 kali, maka mahasiswa tersebut bisa mengikuti UAS dengan mengerjakan tugas tambahan yang diberikan oleh dosen. Sedangkan apabila ada mahasiswa yang tidak hadir lebih dari 5 kali dalam suatu mata kuliah, maka mahasiswa tersebut tidak bisa mengikuti UAS. Dampaknya, dia harus mengikuti semester pendek ataupun mengulang mata kuliah tersebut di tahun yang mendatang. Tapi saya yakin adik-adik di Prodi PBI FKIP Universitas Paletehan semuanya rajin. Semuanya akan mengikuti perkuliahan tepat pada waktunya sehingga bisa lulus di setiap mata kuliah. Oke, masing-masing mata kuliah diberikan bobot penilaian sebagai berikut. Yang pertama UTS dengan bobot 30%, lalu UAS dengan bobot 40%, dan juga tugas, kuis ataupun seminar dengan bobot 20-30%. Seminar ini semacam presentasi materi yang dilakukan oleh mahasiswa. Oke, berikut adalah tabel konversi nilai di Prodi PBI FKIP Universitas Paletehan.
ada nilai absolut. Nilai absolut itu dari 0 sampai dengan 100. Kemudian ada angka mutu dari 0 sampai dengan 4. Lalu ada juga huruf mutu dari E sampai dengan A. Dan lagi-lagi saya yakin bahwa mahasiswa di Prodi PBI FKIP Universitas Paletehan akan memperoleh nilai yang besar, nilai yang bagus. Oke. Selanjutnya saya akan membahas mengenai metode pembelajaran di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Paletehan. Ada beberapa metode yang dipergunakan oleh dosen dalam mengajar. Yang pertama adalah student-centered learning atau mahasiswa sebagai pusat dari proses pembelajaran yang berlangsung. Kemudian ada discovery learning. Di sini mahasiswa harus aktif. Lalu ada project-based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Ada role play. Role play itu bermain peran. Kemudian ada pembelajaran berbasis penelitian. Ada pula pembelajaran berbasis pengabdian kepada masyarakat. Demonstrasi. Pembelajaran berbasis teknologi. Nah, dalam proses pembelajaran, dosen bisa menggunakan atau mengkombinasikan beberapa metode pembelajaran sekaligus. Kemudian ada pula praktik lapangan. Oke. Berikutnya saya akan memperkenalkan mengenai program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Apa sih MBKM itu? Di Prodi PBI FKIP Universitas Paletehan, ada 2 macam program MBKM yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Yang pertama yaitu program MBKM institusional. Ini terdiri dari pertukaran mahasiswa yang berlaku bagi mahasiswa semester 3 hingga 7, di mana pada semester ganjil, mahasiswa boleh mengambil mata kuliah di luar program studi yang ada di lingkungan Universitas Paletehan dengan minimum jumlah SKS 4. Pada semester genap, mahasiswa boleh mengambil mata kuliah antar program studi yang sama di luar Universitas Paletehan dengan bobot minimum setara 4 SKS. Program yang kedua adalah penelitian atau riset. Penelitian dilakukan secara bersama dengan mitra kerjasama dan melibatkan mahasiswa. Yang ketiga adalah magang. Magang dapat dihitung hingga maksimal 20 SKS atau 1 semester dengan tahapan kegiatan dimulainya pramagang atau pembekalan, pelaksanaan magang, dan juga post magang. Kegiatan yang keempat adalah KKN tematik. KKN tematik merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus dan secara langsung bersama masyarakat mengidentifikasi potensi serta menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa atau daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Selanjutnya, program MBKM nasional. Program MBKM nasional terdiri dari yang pertama, program pertukaran mahasiswa merdeka atau PMM. Di sini, mahasiswa bisa memilih program, mata kuliah, dan bahkan perguruan tinggi tempat mereka akan beraktivitas. Yang kedua adalah program pertukaran mahasiswa internasional atau IISMA. IISMA bertujuan untuk memberikan hak dan kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan pengembangan diri di luar kampusnya pada perguruan tinggi terbaik luar negeri. Yang ketiga adalah program Matching Fund atau Kedai Reka. Program ini merupakan kolaborasi dan sinergi strategis antara insan perguruan tinggi atau lembaga perguruan tinggi dengan pihak industri. Lalu ada pula program kampus mengajar.
Program ini memberikan kesempatan pada mahasiswa selama 1 semester untuk membantu para guru dan kepala sekolah jenjang SD dan SMP dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang terdampak pandemi. Kemudian ada juga program wirausaha yang ditujukan bagi para mahasiswa yang memiliki ketertarikan terhadap dunia wirausaha. Oke, itu tentang MBKM. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang SKPI atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Apa sih SKPI? Kita lihat, SKPI adalah rekam jejak mahasiswa ketika menjalani perkuliahan dan menjadi dokumen pendukung semua prestasi dan sertifikasi yang dicantumkan di Curriculum Vitae atau CV atau daftar riwayat hidup. SKPI diantaranya memuat yang pertama informasi identitas diri, yang kedua informasi identitas penyelenggara program, yang ketiga informasi kualifikasi lulusan dan hasil yang dicapai, yang keempat informasi tambahan berupa prestasi akademik. Di samping ini ada pula informasi-informasi lain yang nantinya akan tercantum dalam SKPI. Nah, agar SKPI mahasiswa itu bagus, maka mahasiswa harus aktif selama menjalani proses studi. Dan dia harus membuktikan bahwa mampu berprestasi baik pada bidang akademik maupun bidang non-akademik. Oke, selanjutnya saya akan memperkenalkan mengenai Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris atau HMPS PBI, FKIP Universitas Valetehan. Apa sih HMPS? HMPS adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat program studi yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan sesuai dengan program studi. HMPS merupakan wadah untuk menyalurkan minat, bakat, dan juga aspirasi mahasiswa yang ada di program studi. HMPS mesti menentukan visi dan misi, lalu kemudian membuat program kerja yang bisa mendukung pencapaian visi dan misi tersebut. Selanjutnya, HMPS mesti menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan dan juga terus melakukan koordinasi dengan BEM atas program kerja yang disusunnya. HMPS juga harus meminta arahan dan persetujuan kegiatan kepada pembina, yang dalam hal ini adalah ketua program studi, dan kemudian membuat laporan pertanggungjawaban di akhir kegiatan dan juga di akhir periode kepengurusan. Ada beberapa program kerja yang memang diusung oleh HMPS PBI, dan program kerja unggulan salah satunya adalah Makrab atau singkatan dari masa keakraban. Pada proker ini, HMPS PBI memperkenalkan prodi kepada mahasiswa baru dan juga membentuk kedekatan atau bonding antar sesama mahasiswa. Pada saat makrab juga akan diberikan materi tentang kepemimpinan dan juga organisasi. Selanjutnya saya akan menunjukkan foto kegiatan di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Valetehan. Di sini ada dosen ya, dosen Prodi PBI Universitas Valetehan. Lalu ada kegiatan rapat kerja penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi Prodi PBI FKIP Universitas Valetehan. Dalam kegiatan ini kami menghadirkan para pakar di bidangnya. Selanjutnya ada rapat kerja peninjauan kurikulum Prodi PBI FKIP Universitas Valetehan. Lalu ada kegiatan BIMTEK atau Bimbingan Teknis Peninjauan RPS atau silabus berbasis KKNI, Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia. Di sini juga ada proses pembelajaran di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Ini proses pembelajarannya dilakukan secara luring di dalam ruangan kelas. Lalu yang baru-baru ini adalah Valetehan Fashion Week, di mana para mahasiswa dan juga dosen itu memperagakan fashion show begitu ya di kampus Universitas Valetehan. Berikutnya adalah foto kegiatan
HMPS PBI FKIP Universitas Paletehan. Yang pertama di sini ada foto atau dokumentasi kegiatan makrab, yaitu masa keakraban yang dilakukan pada tahun 2021. Di sini ada kegiatan pengabdian masyarakat yang merupakan kolaborasi antara dosen Prodi PBI dengan HMPS PBI. Kemudian di sini agenda Proker webinar pendidikan HMPS PBI. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Terima kasih saya ucapkan, dan sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung di program studi pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Paletehan. Mari bertumbuh bersama, mengukir prestasi, dan menjadi yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.